Apa itu Salah definisi? satu definisi sejarah itu orang yang tidak pernah belajar dari sejarah, mereka tidak akan pernah dewasa. Wow. Banyak sekarang itu teman-teman yang memang jadi dukun ada, Mas. Dan itu kami anggap sebagai prestasi. Alumni yang jadi dukun itu. Karena dia itu menghargai potensi yang ada. Oke. Berarti salah satu profil lulusannya. Iya, pamong budaya di situ. Oke, secara formal pamong budaya gitu ya. Pamong budaya semacam itu. Misalnya gerakan anti komunisme. Orang sejarah itu tidak boleh berpikir semacam itu. Oh iya. Realitas historis itu menandakan bahwa sebelum kemerdekaan, gerakan komunis, komunitas komunis itu termasuk salah satu berperan pejuang. Sekali, betul itu. Saya setuju. Masa kita harus mengeneralisir mereka juga sangat berdosa. Nah, ini yang harus kita Oke, Bapak Ahmad Faidi. Ahmad apa A Faidi? Kalau di resmi A, tapi panggilannya Ahmad Faidi M Hum, Kaprodi Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga. Oke, assalamualaikum Bapak. Selamat datang di podcast Fuadah collab dengan Kurma Kuliah Ramadan. Ya, sama ada Mas Amar, selaku Ketua HMPS SPI HMPS Himpunan Mahasiswa Program Studi. Oke. Pak Faidi, kita lebih mudahnya buat Pak Faidi atau Pak Fai gitu ya. Pak Fai. Cak Fai itu. Nah, biar lebih penontonnya ketawa ya. Cak Fai. Sudah tahu lah Cak itu dari mana. Ya, biar profilingnya. BTW the one and only atau enggak? Dari ada dua. Kalau ada di dua. UIN Salatiga sama? Ada dua. Sama dosen FEBI ada Pak Rofiuddin. Oh, Pak Rofin, betul. Pak Rofiuddin itu dari Madura. Tapi kalau yang di Fuadah jenengan kingnya? Satu-satunya saya. Oke, mantap. kingnya klan Madara dua. Oke, Pak Fai. Sejarah peradaban Islam itu yang dipelajari apa sih Pak? Kelihatannya di SPI itu apa? Jelas kita ya sejarah pada umumnya ya. Nah, sejarah peradaban Islam. Artinya tetapi di semua prodi SPI dan sejarah seluruh Indonesia itu kan harus memiliki distingsi. Betul. Artinya keberbedaan dengan prodi-prodi SPI di lainnya. Penciri ya, bisa disebut penciri. Kebetulan di prodi SPI UIN Salatiga itu kita mengangkat sejarah Islam lokal. Oke. Jadi lokalitas yang dominan karena pasti dalam konteks lokalitas maka sejarah itu atau peradaban Islam, peradaban Islam itu pada akhirnya akan menjadi sangat spesifik meskipun pada umumnya sejarah itu melihat tetapi yang paling dominan dan yang menjadi ciri khas UIN Salatiga itu sejarah Islam lokal. Makanya kebanyakan teman-teman yang skripsinya itu tokoh lokal, masyarakat lokal itu kebanyakan yang menjadi topik kajian mereka. Memang arahnya itu ke sana. Jadi kalau di UIN Jogja itu kalau tidak salah sejarah Islam global kalau tidak salah. Karena skripsinya itu banyak yang Abbasiyah, Muawiyah atau dan lain sebagainya. Kalau di UIN Raden Mas Said Surakarta itu Islam Jawa, lebih Jawanya yang spesifik menyebut Jawa. Ya, sejarah Islam Jawa. Nah, terkait dengan distingsi itu memang yang kita genjot itu lokalitas itu. Makanya ini senada dengan mungkin prospek keilmuan ke depannya lagi tren tentang dekolonisasi di mana roh dekolonisasi itu mengangkat yang berbau lokal. Makanya Islam lokal itu SPI Salatiga itu sebenarnya punya peluang yang cukup besar dalam mengembangkan keilmuan. Itu yang pertama prodi. Terus apa lagi ya? Bentar, kalau berbicara lokal berarti skupnya cakupan lokal itu Salatiga kah atau Semarang Raya kah
atau bagaimana? Kalau disebut Salatiga, kita kan plat H itu bisa disebut Semarang Raya juga, atau se-Jawa Tengah atau bagaimana skupnya? Oke. Kalau lokal, sebutan lokal di sini itu sebenarnya lebih pada perspektif sih, Mas. Jadi tidak terikat pada daerah geografis. Misalnya ada mahasiswa kita yang dari NTT, NTB, Papua dan lain sebagainya. Jadi mereka kita arahkan mengangkat lokalitas yang di daerahnya masing-masing. Dalam arti lokal itu lebih pada personal ya. Personal. Bahkan lebih jauh kita arahkan itu mahasiswa itu kita arahkan untuk mengangkat hal-hal yang sangat lokal bahkan sangat spesifik. Misalnya ada keluarga yang unik nih di satu daerah, atau ada tokoh yang unik nih yang tidak tersentuh oleh sejarawan umum, oleh sejarah pada umumnya misalnya. Nah, itu yang kita perkenalkan ke kancah global. Makanya nanti kita akan prospek, dan juga tentu yang kedua, hal itu butuh pengenalan semacam itu butuh dukungan dari berbagai aspek. Yang pertama di media-media ilmiah atau jurnal dan lain sebagainya. Maka mahasiswa ini diminta produktivitasnya dalam menulis nanti, menulis karya ilmiah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lokal itu sebagai perspektif. Berarti lokal atau bisa disebut sejarah dan peradaban yang membumi gitu ya, yang membumi atau mengakar di masyarakat, seperti itu. Tidak artinya, cakupannya yang kerajaan, dinasti, bukan seperti itu ya. Artinya kan begini, kita melihat sejarah itu kadang trennya Korea sentris misalnya. Sekarang itu lagi Korea. demam Korea. Apa-apa Korea gitu. Kadang di satu daerah tertentu itu tidak tersentuh oleh demam itu. Makanya lokalitas itu penting. Jadi untuk mengangkat bagaimana sih Islam pada masa ini di daerah ini. Ternyata masih ada yang sangat mitis misalnya, atau ada dan lain sebagainya. Jadi kita melihatnya lebih ke sana. Jadi mengangkat itu sebagai sebuah kekayaan yang sangat kaya sebenarnya masyarakat Indonesia. Ya ini betulan banget teman-teman tadi, termasuk Mas Wahyu, dosen SPI juga, itu kan sama teman-teman APEPSKIT itu kalau nggak salah besok kita akan rencanakan juga undang ke sini. Itu neliti Bolkio. Sudah pernah dengar, Pak? Tari Bolkio. Tari Bolkio. Nah, itu baru dieksposkan hari ini pagi tadi. Nah, itu juga ada kaitannya dengan keislaman juga, karena termasuk laskarnya Diponegoro dan sebagainya. Dan itu sangat lokal sekali. Itu saya kira menarik nanti untuk mungkin teman-teman SPI nanti tanya lebih jauh dengan Pak Wahyu untuk diangkat menjadi kajian-kajian ilmiah. Ya, makanya untuk Mas Wahyu itu memang kita dorong untuk sekaligus mengembangkan di berbasis kajian lokalnya berbasis teks naskah. Berbasis naskah. Makanya kemarin waktu Prodi SPI diminta untuk menyediakan istilahnya ngelis fasilitas yang dibutuhkan SPI, memang yang saya minta itu dari Mas Wahyu. Jadi semuanya itu lebih pada ke kajian filologi. Karena kekayaan lokal kita itu filologi. Setiap tokoh masyarakat itu kalau kita cek pada leluhur kita itu hampir punya catatan transmisi keilmuan pada masa lalu itu sebagian besar itu pakai salinan kitab. Nah, salinan kitab tulis tangan dan lain sebagainya itu kekayaan. Makanya kita dorong untuk yang kajian naskah teman-teman di SPI nanti tolong ditekuni hal-hal yang berbau semacam itu. Ya, menarik karena ya ini sedikit setahu saya ya, karena kan yang sering disebut saat ini itu selama ini itu kan budaya informasi, transfer informasi di masyarakat Nusantara itu kan budaya tutur, bukan budaya tulis. Nah, sehingga ketika ada budaya tulis, transmisinya berbasis teks, itu sangat menarik saya kira, karena untuk antitesis terhadap paradigma dulu yang bilang budayanya tutur kalah dengan peradaban barat yang suka apa-apa ditulis gitu ya. Gitu. Saya ke Mas Rizal. Amar Rizal yang kemarin. Ya, Mas Amar. Di SPI tadi kan dari Bapak Kaprodi ya. Kalau dari sampean sendiri sebagai mahasiswa semester berapa? Semester 3. Sudah dapat apa aja Mas yang dipelajari?
Mungkin ketika kita sebagai mahasiswa di semester 3 ini itu ketika mempelajari di SPI sudah memiliki beberapa hal yang kami dapatkan, Pak. Salah satunya itu kan tadi kan Bapak Kaprodi kami kan berkata bahwasanya kita itu diajarkan untuk fokus ke sejarah lokal ya Pak. Nah jadi ketika kami itu belajar di SPI itu kami itu belajar bagaimana memperdalami sejarah-sejarah yang ada di daerah kami masing-masing. Mungkin itu bisa merujuk ke makanan, terus tradisi, dan beberapa hal yang mungkin nantinya bisa kami kembangkan menjadi karya tulis. Seperti itu. Menarik. Kalau itu secara apa? Keilmuan, secara akademis ya. Kalau yang secara non akademis atau yang mungkin didapat di luar bangku perkuliahan, tetapi juga masih ada kaitannya dengan kampus, atau mungkin itu soft skill dan sebagainya. Mungkin kalau yang saya pribadi rasakan, Pak. Kalau yang saya pribadi rasakan, belajar sejarah ini membuat pikiran kita lebih terbuka, Pak. Karena sejarah ini kan juga tidak lepas dari filsafat ya, Bapak. Ya, menarik, filsafat. Ketika kita membahas tentang sejarah, itu juga ada kaitannya nantinya bisa mengubah pola pikir kita dan nanti bisa mengubah bagaimana cara kita bertindak kepada orang lain ketika ada situasi genting atau situasi apapun itu. Sejarah digunakan sebagai spion ya. Mengaca ke belakang agar nggak nubruk yang di depan. Sudah pernah tubruk lagi, itu namanya nggak belajar di sejarah, itu namanya. Makanya pasti ini sudah teringat dengan definisi sejarah itu sendiri sebenarnya. Apa itu definisi? Salah satu definisi sejarah itu orang yang tidak pernah belajar dari sejarah, mereka tidak akan pernah dewasa. Wah, makanya mahasiswa SPI ini bisa diandalkan lebih lebih bijaksana harusnya. Orang yang gimana tadi? Orang yang tidak belajar sejarah, maka dia tidak akan pernah dewasa. Bisa di konklusinya adalah orang sejarah belajar sejarah itu dewasa semua. Lo sampai gak dewasa itu. Ya karena secara administratif yang sudah wisuda SPI pasti sudah punya KTP. Sudah dewasa. Betul. Pak Fai. Cak Fai ya. Kalau kita sekarang geser ke kurmanya nih. BTW ini kurma bisa dimakan. Disclaimer dulu ya. Ini kita tag-nya sebelum puasa. Jadi kalau mau makan kurma, mau minum silakan. Nanti di uploadnya ketika puasa dibilang Win poso-poso kok mangan kurma rame malan. Pak Fai. Berbicara tentang tema besar yang diusung oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama, yang diadaptasi oleh UIN sendiri, UIN Salatiga menjadi wasatiyah kampus, tambahin dengan green wasatiyah kampus hijau yang moderat. Menurut Pak Faidi, sumbangsih atau peran SPI sendiri terhadap wasatiyah kampus itu bagaimana, Pak? Pertama green wasatiyah kampus itu cukup pas. Pertama karena memang kondisi di geografis maupun geopolitik dan geohistorisnya sekaligus itu juga sangat pas. Kenapa? Karena memang Salatiga itu sangat beragam. Makanya banyak orang yang bilang itu Indonesia mini. Salatiga itu Indonesia mini. Miniatur gitu ya. Iya, berbagai suku bangsa. Kebetulan saya juga sebagai pengurus FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, di mana masing-masing etnis itu ada perwakilan di situ, dari etnis Sunda, bahkan dari Sumatera sampai ke Papua. Itu hampir ada semua dalam forum itu. Nah, dan itu mencerminkan bahwa Salatiga itu sudah sangat beragam sekali itu. Dan saya rasa tema yang apa istilahnya, kekhasan yang diambil UIN Salatiga itu sudah sangat pas sekali di wasatiyah. Nah, terus yang kedua tentu kalau berbicara tentang misi keprodian, yaitu tadi salah satu
cara gini dulu. Yang ingin kita sumbangkan pertama membangun cara berpikir dulu. Cara berpikir jelas. Prodi SPI itu senantiasa mengantisipasi meskipun kita belajarnya era kolonial ya, generasi kolonial dan bahkan prasejarah dan lain sebagainya, tapi kita itu jembatani masa lalu dengan masa kini. Makanya prodi kita itu ada profilingnya, itu profil lulusannya itu ada konten kreator sejarah. Nah, itu kan sangat kekinian. Iya, betul. Bisa jadi kedepannya itu gamer sejarah kan, bisa jadi misalnya nanti mereka itu bisa bikin aplikasi yang berbau pendidikan sejarah dan lain sebagainya, konten-konten digital kan itu kan kita perlu sebenarnya. Nah itu yang termasuk cara berpikir bagaimana kemudian kita menjembatani antara materi masa lalu ini dengan kekinian itu, maka ada di situ. Yang kedua tentu caranya adalah mengangkat lokalitas, menghargai lokalitas, karena begini. Cara berpikir kita itu sebenarnya hampir sama dengan cara berpikir orang-orang antropolog. Antropolog. Antropolog itu senantiasa berpikir begini, bahwa kebenaran subjektif itu diakui. Misalnya artinya masing-masing person itu punya cara sendiri untuk mengapresiasi lingkungannya gitu. Dan sejarah Islam lokal itu menghargai itu, mengapresiasi bagaimana orang atau komunitas masyarakat di daerah tertentu itu merepresentasikan atau menginterpretasikan keislaman mereka. Dan itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita naik dikit jam adzannya itu sudah berbeda. Kalau di kita itu jam adzannya itu jam 12. Kalau naik dikit ke Kopeng itu jadi jam 2. Iya, betul sekali. Betul sekali. Apalagi saling saut menyautan dengan suara-suara makhluk-makhluk. Betul. Ya, itu lokalitas yang patut dihargai. Dan juga misalnya juga ke sini wasatiyah, selalu saya tekankan kepada mahasiswa begini. Kita jangan terjebak pada doktrin, misalnya salah satu doktrin yang saya anggap doktrin saya anggap doktrin karena seringkali mengeneralisir. Misalnya gerakan anti komunisme. Orang sejarah itu tidak boleh berpikir semacam itu. Realitas historis itu menandakan bahwa sebelum kemerdekaan gerakan komunitas komunis itu termasuk salah satu berperan pejuang. Sekali, betul itu. Saya setuju. Masa kita harus mengeneralisir mereka juga sangat berdosa. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya. Makanya cara berpikir orang sejarah itu sangat wasatiyah banget. Menghargai kebenaran personal dan berbatas yang parsial itu. Dalam arti subjektivitas objek itu harus dihargai, tapi subjektivitas seorang peneliti, seorang sejarawan itu yang nggak boleh. Tetap terikat pada kode-kode etik. Dalam arti ketika kita berbicara yang gerakan anti komunis itu pasti minus, pasti buruk, itu saya kira subjektivitas yang itu bertentangan dengan etika tadi. Makanya cara berpikirnya sebenarnya orang sejarah itu ya memang sangat wasatiyah, dan itu yang pertama. Lokalitas yang kedua, lokalitas itu yang adalah cara kita menghargai wasatiyah Islam. Kita menganggap bahwa mereka itu punya cara beragama yang berbeda-beda, dan itu kita apresiasi dengan kita teliti menjadi skripsi dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal tadi, kalau konten kreator sejarah itu sudah menjadi profil lulusan sudah menjadi profil lulusan. Tadi terus nyinggung ke gamer sejarah. Ini ngomong-ngomong, saya nggak tahu Pak Faidi sama Mas Mas Amr tadi sudah tahu belum? Kalau di game apa saya lupa. COC atau apa yang sudah mengadaptasi kerajaan Majapahit menjadi salah satu ikon, enggak? Bukan ikon, menjadi karakter karakter sebuah kerajaan. Itu saya kira sangat bisa untuk diteliti. Dan sudah beberapa meneliti, dalam arti seperti detail. Majapahit itu nggak seperti ini bangunannya. Majapahit itu pola pemerintahnya nggak seperti, dalam arti kan itu sebenarnya mengkritik produk yang mengadaptasi sejarah, tapi mungkin tidak objektif, tidak seperti
bukti sejarah begitu ya. Ya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman itu memang harus kita akui, kita harus mengikuti. Tetapi kalau falsafahnya siapa? Sunan Kalijaga itu kan anglaras elining banyu tapi orang keli gitu. Mengikuti perkembangan zaman tapi tidak hanyut gitu kan. Oh ini keren banget ini sejarah top-topan. Saya ke ini dulu ke Mas Amar. Kalau Mas Amar sendiri selaku mahasiswa maupun selaku ketua HMPS itu menanggapi soal moderasi atau wasatiyah kampus itu bagaimana? Menanggapi mengenai wasatiyah kampus atau moderasi itu ya Pak. Kalau bagi saya sendiri selaku mahasiswa, apalagi kan sebagai mahasiswa sejarah, itu menurut saya wasatiyah kampus itu tidak hanya ke arah agama, tapi juga perspektif masing-masing orang, terus ideologi dan lain sebagainya. Karena juga kita sebagai seorang sejarah kan tidak mungkin hanya satu pandangan. Karena kita sebagai seorang sejarawan mungkin harus melakukan ketika kita terjun ke lapangan atau mengulik suatu sejarah kan harus dari berbagai pandangan Bapak. Jadi sangat pas sekali wasatiyah kampus ini karena mengajarkan bahwasanya kita sebagai mahasiswa terkhususnya sejarawan itu perlu benar-benar menghormati segala pandangan. Dan itu kalau bisa kita bisa menarik garis benang merahnya sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan atau hasil terbaru. Kalau secara praktisnya di HMP sendiri ada nggak kegiatan-kegiatan atau program yang bernuansa wasatiyah gitu? Alhamdulillah ada Bapak. Karena nantinya ini juga HMPS kan ada kegiatan insya Allah seperti kegiatan kunjungan sejarah gitu Pak. Nah melihat kota kita ini, kota Salatiga ini sebagai kota moderasi yang dimana sejarahnya itu Islam ada, kolonialisme ada dan Hindu Buddha pun ada. Nah nantinya ketika kita melakukan kunjungan tersebut, bagaimana sih pandangan Islam, terus pandangan orang kolonial, terus orang lokal itu terkait sejarah tersebut bagaimana? Mungkin saya pikir. Cukup menarik. Tapi gimana? Saya boleh nambahin Mas. Silakan, kebetulan kemarin memang yang program praktis ya. Kalau terkait dengan wasatiyah Islam itu memang Usuluddin itu sebenarnya ya sarangnya. Iya itu. Sarangnya karena memang udah berapa kali, udah sering kali kita menghadirkan misalnya pemateri dari UKSW dengan teman-teman UKSW kita lintas sering iman gitu lintas Pak, ya? iman. Acara-acara lintas iman itu kan kita sering, artinya mahasiswa kita itu tidak gagap tentang wasatiyah ini sebenarnya. Karena memang sudah menjadi kultur kita, sudah menjadi tradisi. Termasuk misalnya saya sendiri kemarin bersama teman-teman mahasiswa, misalnya di Gus Dur Corner pernah kita menghadirkan Pak Izak Latu. Pak Izak ya. Sebelumnya saya itu dengan Pak Izak Latu dengan Mas Rifki Virus di Dakwah itu bikin satu center diskusi atau yang mempertemukan antara dua mahasiswa UKSW dan mahasiswa UIN. Di mana di situ forumnya namanya critical study of religious kayaknya kajian kritis tentang studi agama gitu ya. Nah di situ pesertanya itu mahasiswa sebagian besar banyak yang mahasiswa SPI dan juga yang dari UKSW nanti sosiologi agama terutama di sana itu. Nah kita itu sering berdiskusi tentang hal itu. Misalnya kita sudah misalnya kadang saya juga kaget misalnya ketika dapat ilmu dari mereka ternyata misalnya dari beberapa partai Islam misalnya yang ada di Papua yang mayoritas Kristen misalnya di situ ternyata pengurusnya itu banyak yang Kristen padahal partai Islam. Nah itu kan berarti itu unik gitu. unik betul itu sangat unik itu unik dan itu kalau jadi skripsi kan sebenarnya bagus juga sebenarnya. Bagaimana kemudian agama itu tidak otomatis menjadi warna dalam satu partai politik. Saya tidak menyebut partainya apa, tapi itu realitas dan fakta. Kalau di bagian timur itu banyak partai-partai yang kita kenal
yang lebih populer dengan bendera keislaman, ternyata juga pengurusnya ada yang Kristen dari Kristen. Gitu. Oke. Sangat menarik gitu. Oke. Tadi termasuk profil lulusan, alumni dan sebagainya belum sih? Oke. Alumni. Saya minum. Oke. Tidak apa-apa, minum. Oke. Pak Fedi, sangat menarik. Ngomong-ngomong, ini spoiler lagi, sekali lagi spoiler. Tadi spoiler pertama, harusnya nggak boleh bocorin. Besok APEPSKIT akan kita undang ke sini. Ya, saya sendiri juga anggota APEPSKIT. Tapi nanti kita hadirkan ketuanya, itu yang pertama. Dengan penelitian tentang Bulkio itu yang kita akan bahas. Yang berikutnya, spoilernya adalah kita akan ada segmen skripsi bercerita, yaitu kan kita setiap bulan ada munakosah nih Pak. Nah, setiap munakosah itu nanti per bulan kita kalau ada yang memang benar-benar menarik, Kaprodi bisa store ke kita akan diseminasi di sini. Nah, salah satunya kalau memang ada yang ngambil tema tadi, misal partai politik yang asasnya atau ideologinya itu adalah keagamaan gitu ya, tetapi dengan kepengurusan intinya malah beda agama, itu saya kira sangat menarik dan itu bisa didiseminasikan di sini. Oke, Pak Fedi, berbicara tentang SPI, kalau boleh tahu secara lengkap profil lulusannya itu bisa jadi apa saja, Pak? Kalau di kurikulum yang baru kita ini, karena kebetulan tahun 2023 ini kita sudah memberlakukan kurikulum yang baru. Profil lulusannya itu ada 4. Yang pertama itu kependidikan sejarah atau profesinya nanti guru sejarah. Terus yang kedua kearsipan sejarah, profesinya sebagai arsip sejarah, PPL-nya lah istilahnya, nanti pengabdiannya mereka di kearsipan dan juga di guru. Yang ketiga itu ada pamong budaya. Pamong budaya itu pamong budaya dan pamong wisata dan pamong wisata sejarah dan budaya gitu ya. Nah, yang keempat konten kreator sejarah. Konten kreator sejarah sangat konten menarik. Kreator sejarah inilah yang kemudian bisa dikatakan sebagai profil lulusan yang terbaru. Karena sebelum-sebelumnya kita film dokumenter sejarah pernah. Terus tetapi yang paling terakhir kebaruan itu adalah konten kreator sejarah. Sebenarnya berkaca dari kesalahan-kesalahan itu tadi, Mas. Misalnya kajian-kajian yang misalnya DCOC dan lain sebagainya. Wah, ini kok profiling sejarahnya kok kayak gini. Tidak sesuai dengan hasil penelitian sejarah tentang validasinya dan lain sebagainya. Ini benar nggak? Objektif nggak? Misalnya. Dan itu perlu pendekatan sejarah. Makanya kalau ada teman-teman sejarah, misalnya konten-konten kreator sejarah nantinya yang kita harapkan itu bisa mempopulerkan konten-konten sejarah semacam itu, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, tidak hanya sembarang mencopot dari buku-buku yang tidak jelas, misalnya referensinya yang tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, makanya kehadiran teman-teman prodi SPI, terutama calon-calon konten kreator itu bisa diharapkan bisa mengisi di wilayah itu, di mana anak-anak kita terutama yang penikmat media sosial dan lain sebagainya itu mereka itu perlu diimbangi dengan konten-konten yang betul-betul historis, yang betul-betul berdasarkan dari cerita sejarah yang benar gitu lah istilahnya, yang mendekati objektivitas gitu. Yang kedua, terus gitu juga ada hubungannya dengan wasatiyah, pamong budaya dan wisata. Dan juga kita itu mendorong mahasiswa kita itu untuk menghargai lokalitas itu tadi. Bagaimana misalnya banyak sekarang itu teman-teman yang memang jadi dukun ada, Mas. Dan itu kami anggap sebagai prestasi. Alumni yang jadi dukun itu. Karena dia itu menghargai potensi yang ada. Berarti salah satu profil lulusannya. Iya, pamong budaya di situ. Secara formal pamong budaya. Pamong budaya semacam itu. Misalnya kalau dalam tataran praktisnya mungkin misalnya bagaimana mendesain kekayaan lokal itu menjadi satu basis wisata sejarah. Yang bernilai wisata gitu ya. Kayak daerah-daerah ada mahasiswa lulusan prodi SPI yang
sekarang ada wisata Desa Argotelo. Argotelo Salatiga ini. Nah, yang sering digunakan para sekolah-sekolah untuk pendidikan pendidikan. Nah, wisata edukasi manajernya atau yang dikelola itu adalah Prodi SPI. Keren banget. Yang mengelola Prodi SPI. Nah, makanya sebenarnya lulusan Prodi SPI itu mengharapkan bagaimana lulusan ini sadar akan minimal dulu sadar akan kekayaan lokal yang dimiliki di desanya. Wah, ini menarik nih kalau misalnya kita angkat ke publik, karena memang publik kita itu sekarang butuh banyak hiburan kok. Betul. Butuh wisata kok. Betul. Jadi kalau kita lihat di berbagai daerah yang namanya wisata berbasis desa itu, ya kadang cuma tumbuhan-tumbuhan aja yang ada di desa di format menjadi wisata edukasi. Dikemas sedemikian rupa jadi menarik kan sebenarnya. Sangat menarik. Nah, itu termasuk salah satu garapan mahasiswa. Kalau yang guru sejarah dan arsiparis ini sudah sangat ini menjaga masif menjaga apa istilahnya, menjaga agar bahwa sumber primer utama terutama yang arsiparis dan lain sebagainya. Dan guru sejarah itu sudah menjadi minat yang memang minnya di situ ya. Ya ngomong-ngomong konten kreator sejarah, terus apa tadi wisata sejarah. Ya apalagi konten kreator sejarah lah. Itu jujur-jujuran kaprodinya sendiri. Mungkin jika dibandingkan dengan konten kreator sejarah itu gajinya lebih banyak konten kreator sejarah. Wah, pasti itu. Makanya itu. Sebenarnya kaprodinya dulu sudah pernah model. Tapi cuman gara-gara kesibukan YouTube-nya berhenti. Disuspend akhirnya. Dan ngomong-ngomong konten kreator sejarah, ini salah satu mata kuliah penyokong kurikulumnya itu kan ada mata kuliah TI, Pak ya. Teknologi informasi. Nah, itu kebetulan semester kemarin yang ngampus saya. Ini laporan Pak Kaprodi. UASnya wajib upload YouTube. Wajib itu. Konten sejarah langsung ke lapangan, nggak boleh dari internet itu. Wah, nggak ditambahin minimal FYP. Nah, itu Pak, minimal FYP cuma nanti jadi beli di Shopee. Itu. Kalau Mas Amar sendiri, kira-kira kalau Mas Amar sudah ngambil peminatan? Alhamdulillah sudah. Sudah ngambil peminatan apa? Mulai semester ini ya? Iya. Ambil peminatan apa? Saya mengambil peminatan Pamung Budaya. Ini calon dukun ini. Siapa tahu, Pak. Siapa tahu. Ki Amar udah cocok lah. Calon panggilannya Ki Amar. Ki Amar. Kalau teman-teman sebagian besar atau yang ngambil Pamung wisata sejarah ada berapa? Yang kita seangkatan? Itu ada satu di pojok sana. Kemungkinan itu ada berapa ya? Karena Pamung saya lihat sendiri dari teman-teman SPI angkatan saya itu Pamung budaya dengan pendidikan itu hampir sama, Pak. Yang mengambil. Nah, untuk Pamung sendiri saya baru tahu itu ada sekitar 15-an sih, Pak. Berarti cukup banyak peminatnya ya, karena tapi sekarang sistemnya kita batasi. Kalau dulu itu kita buka selebar-lebarnya, bahwa pendidikan mau berapa kelas pun yang milih kita buka. Benar. Tetapi sekarang itu sistemnya kita batasi, karena kalau tidak semacam itu nanti teman-teman milihnya ke jadi guru semua, milihnya jadi pamong wisata semua dan lain sebagainya. Nah, akhirnya jadi nggak laku. Makanya padahal kita itu pengennya itu lulusan kita itu beragam kemampuannya, karena apalagi guru ya Mas, guru itu kan wah banyak banget itu sebenarnya di luar. Jadi betul. Karena memang itu cara berpikir masyarakat di luar kita itu bahwa prospek kedepannya hanya guru dan lain sebagainya. Karena aman sih Pak. Padahal banyak lain yang masih bisa garap kalau dalam lahan pekerjaan. Nah makanya sekarang itu sistemnya prodi itu membatasi. Gimana caranya 4 lulusan ini, 4 penjurusan ini itu bisa terisi semua. Makanya diratakan dibikin maksimal satu kelas semua. Dan itu pasti akan terbagi jadi 4. Dan fun fact-nya kalau nggak salah ya, data yang terakhir saya tahu itu perputaran ekonomi itu paling banyak sekarang itu di sektor wisata sama sektor digital. Ya, betul. Karena uang paling banyak itu kalau nggak buat healing ya buat beli paketan, nonton YouTube dan sebagainya. Buat makanya Shopee itu paling lagi searching Shopee. Makanya kalau nggak jadi pamong wisata sejarah, jadi konten kreator sejarah itu
kalau saat ini menjadi perputaran ekonomi yang paling kencang. Kalau berbicara pendidikan itu saya kira rame ya karena kewajiban. Orang belajar sejarah di sekolah itu karena wajib sekolah aja gitu. Tapi kalau healing itu bukan karena kewajiban, karena memang padahal belum ngerti kewajiban administrasi. Nah, mudah-mudahan menteri yang baru ini bisa amin. Bapak Menteri ini alhamdulillah kami di Kemenak. Podcast kita kan nanti bisa sampai sana kan, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Menteri kami di Kemenak berterima kasih. Mungkin kami lancar. Oke, mungkin begitu Pak Faidi dan Mas Amar, terima kasih sudah hadir di podcast Wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk melanjutkan revisi.